ya. Ya, Nurul Ihsan. Ini matahari, ya. Ihsan dengan ihsan beda, ya. Ihsan dengan ihsan beda. Kalau itu zat, ihsan itu zat. Kalau ihsan, itu nurul, itu alam. Beda ya. Ihsan dengan ihsan beda. Dengan insan beda pula tuh dengan insan ya. Dia kalau bacanya ada huruf I dengan H itu zat ihsan. Tapi kalau dia cuma I dengan K ihsan, itu nurul alam dia. Ini matahari. Mataharinya apa? Memberikan kehidupan. Nah itu adalah kodrat ya. Jadi dan ini adalah fungsi alam ya. 3 kodrat dan ini dalam satu nurul. Makanya yang di langit itu ada 3, bulan, bintang, dan matahari. Ya, nur yang kedua dikatakan dengan Nur Muhammad. Ya, ini nur. Tadi kan kita bahas Nurul ala Nurin, ya. Nur yang kedua dikatakan dengan Nur Muhammad. Mana yang dikatakan Nur Muhammad? Inilah alam semesta, ya. Alam semesta ini adalah nurnya Muhammad, atau dikatakan nur yang memuji beribu-ribu tahun dia memuji kepada Allah. Inilah alam. Ini yang Nur Muhammad, kodratnya alam yang nyata. Kodrat Nur Muhammad itu alam yang nyata, yaitu yang disebut dengan alam ruh, ya. Ya, jadi alam ini tidak mati ya, alam ini hidup semua tuh. Ya, alam kita tuh semua hidup. Inilah yang dikatakan alam, yang disebut dengan ruh. Jadi yang kita pandang di depan tuh semua hidup tuh ya, tapi nggak bisa dilihat. Ya, halus mereka. Itu hidup tuh. Langit itu hidup, matahari itu hidup, semua hidup. Nggak ada yang mati. Batu hidup, gunung hidup, air hidup, ya, pohon itu hidup, semua hidup. Nggak ada yang mati-mati di alam ini ya. Jadi alam nyata ini tidak ada yang mati ya. Apapun yang kau ajak bicara, dia akan berbicara. Makanya alam itu kalau kita mengatakan kepada pohon, ya pohon, ya kita juga bersyukur kepada pohon. Kenapa? Karena dia telah memberikan oksigen HO2 untuk bagaimana memberikan oksigen kepada manusia. Itu sebenarnya kita bicara begitu, itu pohon jawab. Ya, dia menjawab, tapi dia berbicara dengan kalam. Ya, dengan izin Allah, dengan kalamullah. Seperti tsunami, itu kalam. Itu dia berbicara alam itu, dia lagi murka. Gunung meletus, itu kalam. Ya, kalam itu tidak berbentuk suara. Dia berbentuk satu, artinya satu, kejadian. Dia berbicara hanya dengan ayat Al-Quran yang bernama kalam. Kalam itu kejadian, bukan suara yang didengar ya. Itu kalam. Begitupun juga tadi dengan saya katakan tadi, kalau kita lagi sholat, lagi berwudu, lihat air, kita munajat di dalam diri kita, itu kalam. Ya, dia akan ngomong kepada kita, dia akan menjadikan hari ini memang betul-betul dari surganya Allah. Jadi di Nurul, ya, Nur Muhammad, baru ada Nur satu lagi dikatakan Nurullah. Mana yang dikatakan Nurullah? Inilah wujud kita manusia. Ya, kita inilah nurnya Allah. Apa hakikat Nurullah itu? Adalah zat yang terlihat. Ya, zat yang terlihat. Jadi nur yang ketiga adalah Nurullah. Setelah kita melihat wujud Nurullah adalah zat, inilah jasad. Baru kita melihat nur yang terakhir, yaitu nur hak Allah. Ya, nur hak Allah.
Mana diri nur hak Allah? Inilah diri ruhani. Inilah diri ihsan. Ini sudah pakai H ya. Ihsan. Tadi ihsan. Ini ihsan. Inilah diri batin. Inilah nur hak Allah. Di situ ada ya. Berarti dia mengatakan tentang ruhani atau sir. Ihdina siratal mustaqim. Itu atau diri yang rahasia. Jadi nur hak Allah inilah yang menyebabkan tiga nur lagi nyata adanya. Jadi nur hak Allah ini adalah diri yang halus. Jadi 4 nur saling berketergantungan tuh, tidak bisa dipisahkan. Ya, 4 nur ini. Ya, makanya kalau sudah menjadi ma'ul hayat itu adalah makom kehidupan. Inilah al-hakullah. Kita inilah makom kehidupan. Karena kehidupan itu dari kita. Berarti kita adalah makomnya kehidupan. Berarti kita adalah hidup. Ya, hidup yang menyebabkan alam semesta itu ada. Atau tempat kita ini tempat segala sesuatu yang sudah, artinya tempat segala sesuatu terjadi. Kita inilah makomnya. Ya, makomnya kehidupan itu. Jadi kita bukan kehidupan ya, kita hidup, cuma tempatnya kehidupan itu. Ya, tempat terjadinya kehidupan karena kita ada. Ya, karena kita ini adalah hidup atau dikatakan nafas. Ya, bukan yang bernafas. Ya. Jadi yang bernafas dengan yang nafas itu beda. Bernafas kepada yang bernafas itu makhluk. Yang nafas itu adalah batin Allah itu atau dikatakan hidup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, tadi diri sejati ya, sudah tahu diri sejati ya. Itu yang dikatakan nur hak Allah ya, diri sejati. Karena kita ngobrol tentang tauhid ya, makanya tidak kita sertakan diri sejati itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, siapa ini, Mbak Nurjana atau yang lain, Bang Rental atau yang lain, silakan. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa jawab. Bang, apakah yang disebut Nur Insan? Tadi udah disebut. Nur Insan itu sama tadi yang kita katakan jasad, ya, jasad itu Nur Insan. Kita ini Nur Insan. Nur insan itu, makanya kenapa dikatakan insan, itu perjalanan Allah semata. Kalau sudah membentuk perjalanan Allah semata, itu dikatakan nur insan atau dikatakan wal zohiru rabbi, atau artinya zohirnya Tuhan ya, dan batinnya juga Tuhan. Inilah kita ya, perjalanan keinsanan Allah ya. Itu dikatakan yang disebut dengan nur insan ya. Nur insan itu artinya zohirnya ya, zohirnya Allah itu, dia memperjalankan zohirnya Allah itu di muka bumi. Perjalanannya itulah yang dikatakan perjalanan nur insannya Allah. Bukan perjalanan kita ya, perjalanan Allah. Dia memperjalankan diri keinsanannya di dunia untuk dia menyaksikan dirinya sendiri. Ya, dia menyaksikan dirinya sendiri. Apakah benar-benar apa yang dikatakan di dalam rahim itu? Makanya kita diberikan pertimbangan. Itulah yang simbol neraca tuh. Ya, timbangan tuh. Ya, diberikan pertimbangan lewat apa? Lewat akal. Itulah timbangan. Itulah simbol neraca. Ya. Akal. Kita mampu nggak mempertimbangkan, mampu nggak kita memperberatkan salah satunya perbuatan buruk atau yang baik. Itu neraca kita tuh, ada akal kita tuh, akal yang sehat tuh. Ya. Itu timbangan tuh, simbol dari neraca, itu gambar neraca. Nanti kamu akan ditimbang begitu. Itulah itu yang dikatakan timbangan itu. Makanya perbuatan itu tergantung dari timbangan. Kalau timbangan kebaikanmu berat, akan berat. Maka harus lebih dominan ke amal-amal yang baik. Ya, gitu.
Iya, berarti akhir dari kejadian nur itu ya Bang. Iya, semua dari nur ya. Kembali kepada nur juga. Awalnya nur akan kembali kepada nur. Nah, makanya dikatakan awalnya nur adalah dalam hakikat adalah Nur Muhammad. Awalnya Nur Muhammad di syariat kita adalah Nabi Muhammad secara lahiriah. Ya, jadi awal dan akhir. Makanya kata Nabi kita itu jangan kamu membayangkan zatnya Allah karena itu akan keluar dari akal kita. Itu nggak zat Allah tuh dia ya. Nah, luar biasa zatnya Allah itu. Tapi kebanyakan kita hanya merujuk kepada satu zat ya. Zat Allah ini ada disebut dengan zat kunal. Ya, ada juga disebut dengan zat kuna ya. Nah, makanya adanya kun fayakun. Itu terjadi kepada zat masing-masing ya. Gitu. Mana zat kunal? Zat kunal adalah daging, urat, tulang, itu zat kunal. Yang mana zat kunal? Yang zat kunal adalah diri kita yang halus itu. Ya. Itulah zat kunal yang menyebabkan alam semesta ini ada. Ya, yang terjadinya karena ada yang ada. Wujud ada, sehingga semua terproses terjadi tuh zohir kita mulai dibuat di alam rahim tuh. Ya, karena apa? Karena ada yang hidup di situ. Karena ada yang ada, menjadikan ini ada dari daging, dari darah, daging, ya, kulit, urat, tulang sampai sempurna tuh menjadi manusia. Karena apa ini terjadi? Karena ada yang ada. Ya, ada yang ada. Ada yang ada inilah menjadikan sesuatu itu ada. Gitu. Ya. Tidak mungkin dia terproses sendiri kalau tidak ada yang ada. Makanya yang tidak ada ini dia sudah ada. Mana yang adanya? Inilah zohir. Ya, gitu. Sama halnya kalau kita lagi nyelam ya. Ini sebenarnya saya sudah kasih kiasan kemarin malam. Lagi nyelam. Kalau kita lagi nyelam di lautan, tentunya kita lagi pakai apa ya? Pakai baju selam sama kompresor. Kenapa? Kita menuju ke alam kedua, artinya alam berbeda, ya, alam berbeda, yaitu di dasar laut. Itu alam berbeda tuh. Makanya kita diizinkan pakai kompresor pernafasan karena bukan alam kita, ya, bukan alam kita. Begitupun juga ikan tidak akan pernah merasakan basah dirinya. Kalau kita angkat, itu akan mati karena bukan alamnya. Ya gitu. Begitupun juga tentang Tuhan itu. Ya, Tuhan ini kan wujud ya. Wujud. Tidak nampak. Ya, tidak nampak dia. Lalu bagaimana dia membuat dirinya ini bisa menjelajahi dunianya? Berarti dia harus menampakkan dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa merasakan surganya ini, surga dunia ini? Berarti dia harus menampakkan dirinya. Kalau dia tidak menampakkan dirinya, tentunya kita semua ini nggak kelihatan nih, ya, nggak kelihatan semua tuh, ya, pada halus-halus semua nggak kelihatan, ya, gitu. Makanya dia mau menjelajahi dunianya, mau menikmati dunianya, dia mau melihat diri kehambaannya, maka dipakailah zohir itu, ya, sebagai cangkang bagi dirinya. Sama dengan berenang tadi gitu. Mau ingin lihat ikan di dasar laut harus pakai baju penyelam dengan kompresor biar kamu bisa melihat alam ikan, ya, bisa lihat terumbu karang, ya, bisa lihat keindahan di dasar lautan. Tapi kalau kamu tidak memakai kompresor, baju selam, tentunya kamu tidak akan mampu abadi di sana, ya. Tidak mampu, dengan 1 jam aja kita sudah ngoyo kita. Jangankan 1 jam, mungkin 12 menit, 10 menit udah naik ke darat kita. Ya, karena bukan alam kita. Begitupun juga Allah itu. Ya, tadinya makanya dikatakan di surat Maryam, sesungguhnya manusia itu tidak kelihatan ya. Sesungguhnya manusia itu tidak kelihatan. Ya, tapi
bagaimana artinya dia belum memiliki zohir di situ. Jadi dia mau ingin memperjalankan keinsanannya di dunia, perjalanan keinsanan, dia harus pakai zohir, ya, harus pakai zohir, harus pakai tubuh. Karena apa? Alam dunia kita ini sifatnya dia nyata, tidak ada yang goib. Sifatnya dia nyata, harus nyata. Berarti Tuhan itu harus kita nyatakan. Jadi karena dunia ini sifatnya nyata, ya, semua harus dinyata. Ya, nggak ada istilah bilang tidak kelihatan, tidak ada. Dunia nyata, ya, sifatnya nyata. Kalau ke alam baka nggak usah pakai apa-apa. Iya, kalau ke alam baka nggak usah pakai apa-apa. Kita kembali kepada wujud kita semula. Ya, kita kembali kepada wujud kita semula yang belum memiliki nama, yang belum lagi yang tidak boleh disebut, yang tidak, memang sudah tidak kelihatan di situ, ya. Makanya kembalinya ke alam ke dunia, ya, alam kedua, ya, alam kedua bagi manusia. Itu baru tempatnya orang-orang yang tidak kelihatan tuh di situ. Gitu ya. Itu yang dikatakan alam sukun, ya, alam akhirat. Itu baru tempatnya. Kalau kita mau bicarakan yang goib-goib, neraka goib, ya, itu goib, ya, Tuhan goib, itu baru di situ, baru tempatnya kita membicarakan hal-hal yang goib. Karena alamnya sama. Tetapi karena alam kita nyata, alam dunia nyata, berarti surganya harus nyata, nerakanya harus nyata, gitu, ya. Tuhan juga harus nyata. Masya Allah. Ya, apa bedanya wujud dengan wujud, ya? Wujud itu dia, wujud itu rasa, ya, wujud itu rasa. Wujud itu yang mampu membuat kita itu bergerak. Itu yang dikatakan wujud. Wujud, ya, wujud itu yang mampu menggerakkan wujud, ya. Wujud yang mampu berkehendak di dalam tubuh kita itu dikatakan wujud, ya. Dia mampu menggerakkan zohir kita ini. Ya, bukan wujud, ya, minta maaf tadi, ya, dia mampu menggerakkan maujud ini, ya, maujud, artinya yang zohir kita ini. Jadi yang kelihatan ini, yang bergerak ini, yang sudah berkehendak itu yang dikatakan wujud, ya. Yang nampak itu, yang kelihatan tuh, yang nampak dia bergerak tuh, dia nampak menoleh ke sini ke sana, dia nampak memegang HP, itu wujud. Itu yang dikatakan penilaian Nur Muhammad, ya. Artinya dikatakan nilai pancaran dari Nur Ilahiyah tadi. Itu wujud, ya. Yang kelihatan itu bukan lagi zahir, yang kelihatan itu yang bergerak, ya, itu yang dikatakan wujud. Yang bergerak itulah yang dikatakan wujud. Bukan zahir dan batin, bukan zahir, ya. Yang nampak itu yang kelihatan, ya. Contohnya kita lihat orang, ya. Lihat orang ini kan tentunya tidak akan kita melihat zahirnya, mungkin tentu kita melihat dia bergerak, ya. Itu yang dikatakan wujud. Tidak mungkin kita memandang zahirnya tuh, palingan kita memandang tingkahnya. Orang itu lagi ngapain? Orang itu lagi berak. Itu kita nampak wujudnya tuh, dia lagi berak, dia lagi buang air besar. Orang itu lagi ngapain? Dia lagi makan. Itu kita nampak wujudnya yang bergerak. Itu dikatakan wujud, ya. Oh iya, Bang Baris anaknya lagi aktif. Tidak akan mengajukan nomor ya, Bang Baris. Ya, kalau maujud itu adalah zohir kita. Itu artinya yang wujud tadi sudah berproses kepada maujud, atau dia dikatakan sudah bertajali, ya, atau dikatakan maujud ini sudah proses, itu dikatakan maujud. Kalau wujud, itu penampakan dari sesuatu yang bergerak itu, ya. Makanya kita memandang orang itu bukan kepada zohirnya, memandang kepada geraknya. Itu orang tuh. Ini yang dikatakan wujud, ya. Kalau wujud, itu kita kembali lagi menukil ke bawah.
Ya, sebenarnya yang wujud ini siapa yang menggerakkan? Ah, yang menggerakkan itulah yang dikatakan wujud. Tapi kalau kita artinya membahas tentang tauhid dalam konteks agama, dalam konteks keilmuan, inilah yang dikatakan ilah. Ya, ilah. Ilah. Badal tunggal, awal mula jadi. Dia yang menjadikan, dia karena ada, semua menjadi ada. Ya. Alam semesta itu ada, ya, karena dia ada. Mana alam semesta? Itulah dirimu, alam semesta. Ya. Ya, makanya alam semesta yang nampak ini sebenarnya dari diri kita. Kalau kita menukil ke bawah, berarti dia sudah tenggelam ke bawah kepada wujud. Kalau sudah wujud, itu tidak lagi bisa kita kasih nama, ya. Oh, udah paham kita. Tidak boleh lagi kita memberi dia nama. Dia wujud namanya. Wujud itu dikatakan dalam bahasa hijaiyahnya, kalau kita mengambil hukum hijaiyahnya, dia tiada. Ya, tiada itu tapi dia ada. Begitu ya. Tiada itu bukan berarti dia tidak ada. Tiada itu memang tidak dilihat, gitu ya. Gitu, tapi dia ada. Oh iya, Bang ini siapa, Bang Jus ya? Kenapa anaknya? Moga anaknya cepat sehat, Bang Jus. Iya, Anak amin. berapa, Bang Jus? Lagi nemenin itu berobat, anaknya sakit. Iya, insya Allah cepat sembuh ya. Aku ada tapi dia. Iya, aku ada tapi dia ada. Aku nggak nanya. Sakit kepalanya sama perutnya. Oke, cepet sehat ya. Izin Anak turun nomor dulu. berapa? Anak nomor berapa? Oh iya, Bang Penatua, silakan Bang Pena. Ya, mau cek dulu baru bergabung kembali. Iya. Terima kasih Bang Pena. Terima kasih. Berkah selalu. Iya, berkah selalu Bang Pena. Terima kasih Guru. Iya, sama-sama. Insya Allah sehat Iya, selalu. Bang Encus. Oke, cepet sehat. Seperti sedia kala. Sakit perut ya. Izin pamit ya Kak Leti, bateraiku nggak ada merah, 2 biji nih. Oh iya Bang. Halo Jana, berkah selalu ya. Amin, kembali semua. Saya juga begini, Kak Nevi ini mau ngajarin anak-anak ngaji dulu sebentar aja, ini sudah jam 5 di sini. Iya, makasih Pak Guru, berkah selalu. Oh iya. Iya, sama-sama Umi. Terima kasih semuanya ya, Bang Yani, Bang Abu, Mbak Juniarti, Kak Nevi, Umi Kasana. Terima kasih. Amin. Dan terima kasih yang ada sahabat-sahabat beriman yang ada di bawah. Makasih semuanya ya. Berkah selalu Pak Guru, Ya. selalu. Amin.